Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danti Media Sinta, NIM CMR 01944 dari Peminatan Kesehatan Lingkungan. Di sini saya akan membahas tentang mekanisme terjadinya penyakit demam berdarah dengue atau DBD. Mata kuliah penyakit berbasis lingkungan dan dosen pengampuhnya yaitu Bu Bibit Nasrohatudinia SKN MK. Pengertian DBD. Demam berdarah dengue adalah penyakit yang ditularkan oleh nyamuk yang terjadi di daerah tropis dan subtropis di dunia. Kias epidemiologi penyakit demam berdarah dengue atau DBD ada 3, yaitu agen, host, dan environment. Agen atau penyebab. Agen atau penyebab penyakit yaitu semua unsur atau elemen hidup dan mati yang kehadiran atau ketidakhadirannya apabila diikuti dengan kontak yang efektif dengan manusia rentan dalam keadaan yang memungkinkan akan menjadi stimulus untuk mengisi dan memudahkan terjadinya suatu proses penyakit. Dalam hal ini, yang menjadi agen dalam penyebaran penyakit demam berdarah dengue atau DBD adalah virus dengue. Host atau penjamu. Host atau penjamu yang dimaksud adalah penderita penyakit DBD. Faktor host atau penjamu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kelompok umur akan berpengaruh terhadap penularan penyakit. Beberapa penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kelompok umur yang paling banyak diserang DBD adalah kelompok umur kurang 15 tahun, yang sebagian besar merupakan usia sekolah. Yang kedua, kondisi sosial ekonomi akan mempengaruhi perilaku manusia dalam mempercepat penularan penyakit DBD, seperti kurangnya pendingin ruangan atau AC di daerah yang tropis membuat masyarakat duduk di luar rumah pada pagi dan sore hari. Waktu pagi dan sore tersebut merupakan saat nyamuk Aedes aegypti mencari mangsanya. Dan yang ketiga, tingkat kepadatan penduduk. Penduduk yang padat akan memudahkan penularan DBD karena berkaitan dengan jarak terbang nyamuk sebagai faktornya. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kejadian epidemi DBD banyak yang terjadi pada daerah yang berpendudukan padat. Yang keempat, imunitas adalah daya tahan tubuh terhadap benda asing atau sistem kekebalan. Jika sistem kekebalan tubuh rendah atau menurun, maka dengan mudah tubuh akan terserang penyakit. Dan yang kelima, status gizi diperoleh oleh nutrisi yang diberikan secara umum. Kekurangan gizi akan berpengaruh terhadap daya tahan dan respon imunologi terhadap penyakit. Environment atau lingkungan. Faktor lingkungan yang diklasifikasikan atas 4 komponen adalah sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan fisik. Lingkungan fisik mencakup keadaan iklim yang terjadi, curah hujan, kelembaban udara, suhu udara, kecepatan angin, sinar matahari, dan ketinggian tempat. Lingkungan fisik berpengaruh langsung terhadap komposisi spesies, faktor habitat perkembangan nyamuk sebagai faktor populasi, longevitas, dan penularannya. Yang kedua, lingkungan kimia. Air merupakan habitat nyamuk pradewasa. Air berperan penting terhadap perkembangbiakan nyamuk. Penyakit dapat dipengaruhi oleh perubahan penyediaan air. Salah satu di antaranya adalah infeksi yang ditularkan oleh serangga yang bergantung pada air seperti Aedes aegypti yang berkembang biak pada air dengan pH normal 6,5 sampai 9. Yang ketiga, lingkungan biologi. Lingkungan biologi berpengaruh terhadap resiko penularan penyakit menular. Antara jenis parasit, status kekebalan 20 tubuh penduduk, jenis dan populasi, serta potensi faktor dan adanya predator dan populasi hewan yang ada. Dan yang keempat, lingkungan sosial ekonomi. 1. Kepadatan penduduk akan mempengaruhi kesediaan makanan dan kemudahan dalam penyebaran penyakit. 2. Kehidupan sosial seperti perkumpulan olahraga, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas ibadah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kemiskinan. Biasanya berkaitan dengan malnutrisi. Fasilitas yang tidak memadai secara tidak langsung merupakan faktor penunjang dalam proses penyebaran penyakit menular. Faktor determinan lingkungan penyebab terjadinya penyakit DBD. Yang pertama yaitu lingkungan fisik. A. Lingkungan rumah. Jarak antar rumah mempengaruhi penyebaran nyamuk dari satu rumah ke rumah lain. Semakin dekat jarak nyamuk antar rumah, semakin mudah nyamuk menyebarkan ke rumah sebelah.
B. Macam-macam kontainer. Termasuk macam kontainer di sini adalah jenis atau bahan kontainer, letak kontainer, bentuk, warna, kedalaman air, tutup dan asal air mempengaruhi nyamuk dalam pemilihan tempat bertelur. Dan yang C. Ketinggian tempat. Pengaruh variasi ketinggian berpengaruh terhadap parasat ekologis yang diperlukan oleh sektor penyakit. Di Indonesia, nyamuk Aedes aegypti dapat hidup pada daerah dengan ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut. Dan yang kedua, lingkungan biologi. Lingkungan biologi yang mempengaruhi penularan DBD, terutama adalah banyaknya tanaman hias dan tanaman pekarangan yang mempengaruhi kelembaban dan pencahayaan di dalam rumah. Adanya kelembaban yang tinggi dan kurangnya pencahayaan dalam rumah merupakan tempat yang disenangi nyamuk untuk hinggap beristirahat. Dan yang ketiga, lingkungan sosial. Kebiasaan masyarakat yang merugikan kesehatan dan kurang memperhatikan kebersihan lingkungan seperti kebiasaan menggantung baju, tidur siang, membersihkan TPA, membersihkan halaman rumah, dan juga partisipasi masyarakat khususnya dalam rangka pembersihan sarang nyamuk, maka akan menimbulkan risiko terjadinya transmisi penularan penyakit DBD di dalam masyarakat. Proses interaksi manusia dapat mengalami atau menderita penyakit DBD. Virus dengue ditularkan pada manusia melalui nyamuk Aedes aegypti. Aedes mengandung virus dengue pada saat menggigit manusia yang sedang mengalami viremia. Kemudian, virus yang berada di kelenjar liur berkembang biak dalam waktu 8-10 hari sebelum dapat ditularkan kembali pada manusia pada saat gigitan berikutnya. Sekali virus dapat masuk dan berkembang biak di dalam tubuh nyamuk tersebut akan dapat menularkan virus selama hidupnya. Upaya dasar kesehatan lingkungan yang dapat diterapkan dalam pemasaran penyakit DBD dengan melakukan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN dengan cara 3M+, antara lain 3M ada 3. Yang pertama, menguras atau membersihkan tempat yang sering dijadikan tempat penampungan air seperti bak mandi, ember air, tempat penampungan air minum, penampungan air lemari es, dan lain-lain. Yang kedua, menutup rapat-rapat tempat-tempat penampungan air seperti drum, kendi, toran, dan lain-lain. Yang ketiga, memanfaatkan kembali atau mendaur ulang barang bekas yang memiliki potensi untuk jadi tempat berkembang biakan nyamuk penularan DBD. Plus, ada 4. Yang pertama, menaburkan bubuk larvasida atau lebih dikenal dengan abate pada tempat penampungan air yang sulit dibersihkan. Yang kedua, menggunakan obat nyamuk atau anti nyamuk. Yang ketiga, menggunakan kelambu saat tidur. Dan yang keempat, memelihara ikan pemangsa jentik nyamuk. Peran teori simpul dalam terjadinya penyakit DBD. Peran teori simpul dalam terjadinya penyakit DBD yaitu mengetahui pencegahan munculnya atau timbulnya penyakit DBD yang sama perlu dilakukan dengan cara pengurangan atau pengendalian faktor risiko lingkungan. Patogenesis atau proses kejadian penyakit DBD perlu dipahami untuk menentukan pada titik mana atau simpul mana yang dapat dilakukan pencegahan. Skema kerangka konsep berdasarkan teori simpul yang digunakan. Ada 4 simpul. Simpul pertama yaitu sumber penyakit atau virus dengue. Simpul 2, media transmisi, vektor atau nyamuk Aedes aegypti. Simpul 3, atau proses pemanjatan biomarker darah. Simpul 4, kejadian penyakit sehat atau sakit. Peran patogenis demam berdarah dengue atau DBD berdasarkan simpul-simpul yang digunakan. Ada 4 simpul. Simpul 1, sumber penyakit. Pada penyakit demam berdarah dengue, sumber penyakit yaitu virus dengue yang terdapat pada nyamuk Aedes aegypti. Simpul 2, media transmisi. Media transmisi penyakit demam berdarah dengue adalah nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk ini berkembang biak di tempat dengan genangan air bersih yang mungkin tersebar di dalam dan di luar pekarangan rumah atau bangunan. Simpul 3, yaitu perilaku pemanjatan. Penyakit DBD dapat ditularkan melalui gigitan nyamuk. Darah orang yang sedang demam akut atau viremia setelah melalui fase infeksi selama 8-10 hari sangat berpotensi menularkan penyakit DBD. Dan yang terakhir yaitu simpul 4, kejadian penyakit. Penyakit DBD pada tubuh pasien di mana dapat mencakup 2 kemungkinan, yaitu pasien dapat sakit atau tidak. Pada penyakit DBD, pasien yang tidak sakit akan terjadi bila daya tahan tubuh pasien kuat, sedangkan pasien yang memiliki daya tahan tubuh kurang atau mengalami sakit yang terjadi setelah pasien digigit oleh nyamuk Aedes betina yang mengandung virus dengue. Gejala penyakit DBD yaitu sakit kepala, ruam, mual, dan lain-lain. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Terima kasih.